异火焚身，惊古中州的浩劫就此结束了。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Tonton ceritanya dari awal di playlist yang kita siapin di deskripsi untuk kalian yang baru datang. Sekali lagi kita mau kasih tahu kalau ilustrasi dalam video ini dengan narasinya mungkin gak ada kecocokan karena ini adalah versi novel. Kui nggak nih? Akhirnya tiba giliran Xiaoyan bertanding di Grand Competition Academy dan ia pun turun ke arena. Tanpa diduga ternyata secara kebetulan lawan Xiaoyan adalah Bai Cheng yang pernah ia kalahkan. Ia pun turun ke arena dengan ekspresi yang sangat menyimpan dendam karena kalah di pertarungan sebelumnya. Bai Cheng kali ini benar-benar berniat mengeluarkan semua kemampuannya walaupun harus kehilangan nyawanya. Bai Cheng merasa jika kembali kalah maka wibawanya benar-benar sangat hancur. Xiaoyan juga merasa kekuatan Bai Cheng saat ini meningkat setelah terakhir kali mereka bertemu di pertarungan. Baru saja mereka berhadapan, aura kuat dari keduanya terasa sangat mencekam dan membuat tetua Suqian berdiri menatap mereka. Tak lama mereka pun sama-sama melesat seperti meteor yang saling bertukar serangan. Saat serangan semakin intens, di sisi penonton Lin Xiuya juga menyadari peningkatan Bai Cheng yang lumayan. Namun Han Yue berkata tetap saja Bai Cheng kali ini takkan mampu melawan Xiaoyan yang juga telah naik level. Terlebih kecepatan Xiaoyan saat ini dikatakan nomor 1 di akademi dan tak ada yang bisa menyamainya. Lin Xiuya dan Yan Hao tanpa berdaya mengangguk setelah mempertimbangkan perkataan Han Yue. Lin Xiuya menambahkan jika Bai Cheng kembali kalah maka mungkin ia akan selamanya berada di tingkat Dowling. Kembali ke pertarungan yang semakin ganas dan serangan yang sulit dilihat mata biasa. Dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di bintang 3 Dowling dan gabungan dari teknik 3000 kilat, ia bahkan mampu mengalahkan bintang 5 Dowling biasa tanpa bantuan perubahan misterius api surgawi. Setelah 5 menit yang menegangkan, akhirnya Xiaoyan mengeluarkan serangan baru dari pedangnya. Serangan tersebut berbeda dari serangan-serangan sebelumnya yang selama ini ketika ia bertarung. Rupanya Xiaoyan berhasil meningkatkan metode serangan seiring peningkatan kekuatannya. Serangan ini ia lakukan tanpa menggunakan gerakan yang banyak dan tenaga besar. Namun aura dari serangan lebih berefek dibanding serangan biasanya. Bai Cheng yang menyadari hal tersebut semakin bernafsu dan emosi tak ingin kalah untuk kedua kalinya. Ia pun dengan segenap kekuatannya memukul ujung tombak hingga melesat ke arah Xiaoyan. Serangan tersebut tanpa ampun dan jika mengenai lawan dapat dipastikan itu akan menembus ke tubuh lawannya. Melihat hal itu, tetua pertama pun melotot merasakan ada yang tak beres dari serangan Bai Cheng dan sedikit khawatir. Xiaoyan pun berusaha memblokir serangan tombak ganas tersebut hingga akhirnya ia pun mundur 2 langkah. Bai Cheng mengarahkan senyum buas kepada Xiaoyan dan berkata bahwa dengan serangan ini maka Xiaoyan akan mati saat ini juga. Xiaoyan terkejut menyadari teknik rahasia Bai Cheng saat ini lebih kuat dibanding dengan perubahan misterius api surgawi. Bai Cheng pun segera menyerang Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi, namun ternyata Xiaoyan sudah tidak berada di tempat semula dan tombak Bai Cheng hanya menusuk tanah. Hal itu membuat semua penonton dan tetua tercengang karena Xiaoyan masih bisa lebih cepat dari yang sebelumnya mereka lihat. Xiaoyan berada di jarak 10 meter dari posisi awal kemudian bersiap melepaskan serangan bersamaan saat Bai Cheng menoleh. Sekali lagi Bai Cheng langsung menyerang Xiaoyan dengan cepat hingga Xiaoyan hanya dapat memblokir serangan Bai Cheng. Ia pun terus mundur terdesak dengan tusukan Bai Cheng yang memiliki aura membunuh yang sangat besar. Ternyata setiap serangan Bai Cheng bersentuhan dengan pedang Xiaoyan, api hijau langsung menelan energi serangan dengan sangat rakus. Bai Cheng baru menyadari hal tersebut kemudian memilih untuk mundur sejenak. Tak lama terdengar teriakan marah dari Bai Cheng sambil mengeluarkan jurus Bloody Ground Edge Split. Doki yang tadinya berwarna merah berubah menjadi putih pucat dialirkan ke tombak Bai Cheng. Seketika warna merah darah melonjak dan aroma darah yang kuat pun dapat tercium. Kemudian cahaya merah meletus dari ujung tombak Bai Cheng dan seketika 8 busur cahaya merah darah terbentuk seperti sangkar yang menghadap ke Xiaoyan.
Busur langsung ditembakkan ke arah Xiaoyan dan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Seketika cahaya memenuhi arena dengan daya hancur serangan Bai Cheng yang menakutkan. Melihat hal itu, Yao Sheng di sisi lapangan berharap Xiaoyan mati karena serangan Bai Cheng. Namun Liu Qing di sampingnya masih berharap Xiaoyan bisa bertahan. Setelah lama tak ada pergerakan, Liu Qing mulai pesimis dan menyangka Xiaoyan telah kalah. Lin Xiuya, Yan Hao, dan Han Yue juga terkejut karena Bai Cheng sampai menggunakan jurus menakutkan dalam kompetisi. Mereka khawatir terhadap keselamatan Xiaoyan melihat serangan yang akan sulit diblokir oleh bintang 7 Doling sekalipun. Namun tiba-tiba Lin Xiuya tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan memang memiliki banyak kartu tersembunyi yang membuat orang takjub sambil melihat ke arena. Dalam kepulan asap terlihat sosok yang berjalan ke arah Bai Cheng yang wajahnya sepucat kertas. Api hijau ganas terpancar membuat stadion ikut menjadi panas karenanya. Api hijau Xiaoyan dibentuk menjadi armor yang melapisi tubuh dengan nyala yang sangat besar. Serangan apapun akan menjadi ketiadaan di telan panasnya api hijau milik Xiaoyan. Melihat hal itu, tetua pertama matanya keluar dan bertanya-tanya apakah ini api surgawi yang dimiliki Xiaoyan. Ia terkejut karena Xiaoyan dapat mengendalikan api surgawi di usia yang masih sangat muda. Tetua pertama dengan kekuatannya jelas mengetahui tentang api surgawi yang sulit dikendalikan. Terlebih tetua pertama memiliki banyak teman alkemis dan pengendalian mereka pun sangat mahir. Namun hal itu tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan yang mampu mengendalikan api surgawi. Dikatakan untuk mengendalikan api surgawi tingkat kesulitannya 10 kali dibanding dengan api biasa. Ditambah dengan bentuk nyala api menjadi armor doki yang merupakan teknik tingkat tinggi pengendalian api adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Lin Xiuya keheranan dan tercengang melihat nyala api Xiaoyan yang mampu menelan serangan mematikan dari Bai Cheng. Mereka yang menyadari ganasnya serangan tersebut dapat dipatahkan hanya bisa melongo ngeri dengan kekuatan Xiaoyan. Kembali ke arena di mana Xiaoyan terlihat lusuh dan sedikit pucat karena efek serangan mematikan dari Bai Cheng. Xiaoyan pun memegang erat pedangnya dan teringat serangan Bai Cheng sebelumnya yang penuh dengan niat membunuh. Bai Cheng pun segera menyerang Xiaoyan, begitu pula Xiaoyan yang maju ke arah Bai Cheng. Tombak sekali lagi diarahkan ke Xiaoyan, namun seketika saat akan bersentuhan tiba-tiba ujung tombak meleleh karena panas api yang luar biasa. Semakin mendekat, gegang tombak yang terbuat dari besi pun tak luput kepanasan dan meleleh. Seketika Bai Cheng bertukar tatapan dengan Xiaoyan dan merasakan niat membunuh di mata gelap Xiaoyan. Ia seketika merinding merasa aura ganas Xiaoyan yang begitu besar. Xiaoyan pun memutar tubuhnya dengan tangan yang mengepal, kemudian memanfaatkan putaran tubuh segera menghantam Bai Cheng. Octane Blast yang Xiaoyan keluarkan kali ini lebih kuat dibanding dari yang sebelumnya dan mengakibatkan ledakan yang dahsyat di arena. Semua orang terkejut melihat gemuruh di tepi arena yang perlahan menghilang menampilkan seseorang yang tergeletak. Tetua pun berdiri dan melirik ke arah Bai Cheng yang tergeletak tak bergerak dan tak diketahui hidup dan matinya. Ia hanya menggelengkan kepala melihat pertempuran kali ini. Namun ia juga tak dapat bertindak mengingat serangan Bai Cheng sebelumnya dengan jelas dipenuhi dengan niat membunuh Xiaoyan. Tetua pun melambaikan tangan memerintahkan para instruktur untuk memeriksa keadaan Bai Cheng. Dua orang pun turun dan memeriksa keadaan Bai Cheng yang ternyata masih selamat. Tetua pun segera mengumumkan pemenang pertandingan adalah Xiaoyan. Kemudian ia lanjut mengingatkan untuk tidak menggunakan serangan berat seperti yang ditampilkan barusan. Jika memaksa dan nekat, maka kualifikasi dalam pertarungan akan dicabut atau didiskualifikasi. Xiaoyan hanya tersenyum, kemudian ia melompat ke arah rekan-rekannya berada. Di sisi lain, Liu Fei kesal karena Xiaoyan berhasil selamat dari pertarungan melawan Bai Cheng. Ia lanjut meminta Yao Sheng untuk menghabisi Xiaoyan ketika mereka nanti bertemu. Sekali lagi Yao Sheng pun mengiyakan kemauan dari Liu Fei, namun Liu Qing langsung berkata kepada Yao Sheng. Ia menegaskan untuk jangan menganggap remeh Xiaoyan setelah melihat api yang dapat membuat serangan menjadi ketiadaan. Ia juga menambahkan bahwa serangan api tersebut sangat menakutkan dan akan sulit untuk menghadapinya. Mendengar hal itu, Yao Sheng hanya tersenyum dingin, kemudian
kemudian mengangguk. Di sisi lain arena, Sun Er menanyakan keadaan Xiaoyan sambil memegang erat tangannya. Jelas kekhawatiran terpancar dari Ayang ketika melihat gebetannya sedikit pucat. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia baik-baik saja, kemudian menelan pil pemulihan. Kembali ke arena, pertarungan yang masih terus berlanjut dengan berbagai macam kekuatan yang ada. Bahkan pertarungan yang lebih ganas dari Xiaoyan dan Bai Cheng pun terjadi beberapa kali. Akhirnya tiba giliran Wu Hao untuk bertanding dan ia pun segera ke arena. Wu Hao mendapat lawan yang berada di bintang 1 Dowling, namun terlihat pengalaman bertarungnya jauh lebih rendah daripada Wu Hao. Benar saja tak lama pertarungan dimulai, Wu Hao sudah dapat langsung menang hanya dalam 1 kali pertemuan. Kecerobohan yang dibuat lawan dapat dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Wu Hao. Setelah itu pertandingan berlanjut ke nomor 30 yang ternyata itu adalah Liu Qing. Xiaoyan pun memperhatikan gerak-gerik dan teknik yang akan digunakan oleh Liu Qing. Pertandingan tidak bertahan lama dan Xiaoyan telah melihat jenis jurus yang Liu Qing praktekkan. Dari pertandingan tersebut, Xiaoyan menyadari bahwa Liu Qing memang sangat kuat. Setelah itu, pertandingan pun berlanjut hingga semua peserta telah bertarung. Begitu pula dengan Lin Xiuya yang turun ke arena setelah gilirannya tiba. Namun tanpa terduga lawan bertanding Lin Xiuya tidak datang. Akhirnya setelah lama menunggu, Lin Xiuya pun dinyatakan sebagai pemenang dari pertandingan tersebut. Hal itu membuat Liu Qing, Yan Hao bahkan Xiaoyan menjadi kecewa karena tak bisa mengamati teknik yang digunakan Lin Xiuya. 25 pertandingan berlangsung dari pagi hingga malam dan akhirnya mereka pun kembali ke tempat masing-masing, begitu pula dengan Xiaoyan. Ia duduk bersila berlatih sekaligus memulihkan diri untuk kompetisi putaran kedua. Setelah 2 jam, akhirnya Xiaoyan pun selesai, kemudian menghembuskan nafas keruh dan kondisinya kembali normal. Ia masih memikirkan sepertinya pertandingan putaran kedua akan sangat berbahaya. Terlebih setelah melihat teknik yang ditampilkan di pertarungan termasuk juga Liu Qing. Di sisi lain, sosok asap datang menemui Sun Er yang berdiri di depan jendela. Ling Ying mengatakan bahwa waktu 1 bulan yang diberikan telah habis dan sudah saatnya untuk kembali ke klan. Sun Er hanya tertegun, entah apa yang ia pikirkan. Kemudian ia pun berbicara kepada Ling Ying. Ia mengatakan untuk menunggu selama beberapa hari lagi hingga Xiaoyan berhasil menempati top 10 strong ranking. Dengan begitu, Sun Er akan merasa tenang dan dapat meninggalkan akademi untuk kembali ke klan. Ling Ying hanya mengangguk sebelum akhirnya ia pun pergi. Singkat cerita, hari berikutnya pun tiba dan arena besar kembali dipenuhi dengan sorak ramai penonton. Semua tetua pun mengambil posisi duduknya masing-masing, kemudian tetua pertama melangkah maju. Suasana menjadi hening ketika ia mulai berkata tersisa 25 orang setelah putaran pertama berakhir. Kali ini akan terjadi 12 pertandingan yang dilaksanakan dan dengan begitu tersisa 1 orang yang tidak akan bertanding. 1 orang ini akan maju tanpa syarat ke babak berikutnya tanpa melalui pertandingan. Tetua pertama memutuskan untuk memberikan kesempatan tersebut kepada Ziyan dan menanyakan apakah ada yang keberatan. Semua peserta terdiam karena memang Ziyan akan maju dengan sangat mudah walaupun bertarung melawan Lin Xiuya ataupun Liu Qing. Melihat tak ada komentar, tetua pun menganggap mereka semua setuju, kemudian melanjutkan perkataannya. Tetua pun meminta mereka untuk segera mengambil nomor undian dan Xiaoyan pun ikut maju. Kali ini ia mendapat nomor 7 dan kembali membacakannya lalu pergi ke bangku penonton. Pertandingan pertama pun dimulai dengan peserta bernomor 3. Mereka pun segera turun dan Xiaoyan memperhatikan mereka berdua. Pertarungan terjadi antara peringkat 20 dan 22 di strong ranking dan berjalan sangat sengit. Saat Xiaoyan sedang serius memperhatikan pertarungan, tiba-tiba Lin Yan datang. Ia menyampaikan satu berita yang ia anggap penting bagi Xiaoyan dan segera memberitahunya. Ia tanpa sengaja mendengar bahwa Yao Sheng menukar nomor dengan rekannya agar dapat berhadapan dengan Xiaoyan. Ia juga menjelaskan untuk tidak membacakan nomor undiannya. Ia menambahkan semua peserta di putaran kedua menyembunyikan nomor mereka agar tidak diketahui.
Xiaoyan pun baru tersadar peserta lain memang tidak menyebutkan nomor setelah mengambil undian. Lin Yan lanjut berkata agar Xiaoyan berhati-hati karena sepertinya kubu Liu Qing sangat mengincar Xiaoyan. Seketika Xiaoyan merasa terharu melihat kepedulian dari Lin Yan akan keselamatannya. Ia pun berterima kasih dan berkata agar Lin Yan tak perlu terlalu cemas kepada Xiaoyan. Lin Yan pun tersenyum kemudian akhirnya kembali ke tempat semula. Tanpa sadar pertandingan pun telah berlanjut ke pertarungan kedua di mana Wu Hao sedang bertanding di arena. Tak lama Wu Hao ditekan lawannya hingga ia pun kepayahan dan kalah. Melihat hal itu Xiaoyan tetap merasa bangga kepada Wu Hao yang dapat bertahan hingga ke babak kedua. Selain itu Wu Hao memang tidak mengincar posisi 10 besar strong ranking seperti Xiaoyan. Jadi ia tak berjuang terlalu keras untuk memenangkan pertandingan. Tak lama Wu Hao pun kembali kemudian Xiaoyan menanyakan keadaannya setelah pertarungan intens tadi. Wu Hao berkata bahwa ia baik-baik saja dan hanya mengalami sedikit luka fisik. Tak lama suara tetua terdengar mengumumkan pertandingan berikutnya adalah peserta dengan nomor urut 7. Xiaoyan pun menoleh ke arah Yao Sheng yang juga sedang menatap Xiaoyan. Wu Hao yang menyadari hal itu berkata untuk berhati-hati dengan lelaki feminim yang sangat arogan tersebut. Xiaoyan hanya tersenyum dan berkata bahwa Yao Sheng takkan memiliki kesempatan untuk melukai Xiaoyan. Wu Hao terdiam kemudian Xiaoyan segera menuju ke arena. Di sisi lain Yao Sheng berkata pada Liu Fei untuk melihat bagaimana cara ia mengalahkan Xiaoyan dengan sangat sombong. Sekali lagi Liu Qing meminta untuk jangan meremehkan Xiaoyan lalu Yao Sheng pun menuju ke arena. Di sisi lain Lin Xiuya menyadari bahwa kali ini lawan Xiaoyan lebih kuat dari Bai Cheng dan ia sedikit khawatir. Yao Sheng yang telah sampai ke arena pun berkata kepada Xiaoyan bahwa kali ini Xiaoyan sangat beruntung karena dapat sampai ke babak kedua. Dan sepertinya keberuntungan itu akan berakhir tak lama lagi. Ia pun mengeluarkan 2 belati dengan doki merah kuat bersiap untuk bertarung. Xiaoyan masih diam hingga akhirnya pertandingan pun resmi dimulai dengan aba-aba tetua pertama. Yao Sheng pun langsung menyerang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan tinggi dan Xiaoyan hanya terus menghindar. Pertandingan berjalan beberapa menit dengan Xiaoyan yang terus menghindar tanpa menyerang. Hal itu membuat Yao Sheng kesal karena semua serangannya berhasil dipatahkan oleh Xiaoyan. Seketika Yao Sheng mengeluarkan doki yang lebih besar dan hendak menyerang Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan pun mengeluarkan perubahan misterius api surgawi sambil menatap ke arah Yao Sheng. Mereka pun sama-sama menyerang dan terjadi tabrakan yang intens dari kedua senjata. Kemudian Yao Sheng mengeluarkan jurus yang bernama Blackwater World yang membuat Xiaoyan sedikit berhati-hati. Xiaoyan terkejut melihat cairan hitam yang memenuhi arena pertempuran sambil memikirkan cara untuk menghadapinya. Yao Sheng pun kembali menyerang namun Xiaoyan masih terus menghindar dari serangan Yao Sheng. Tanpa sadar ia terhenti dan melihat ke bawah kemudian menyadari kakinya menyentuh genangan air hitam. Ia buru-buru sekuat tenaga mengangkat kakinya dengan susah payah hingga akhirnya berhasil. Seketika sepatu Xiaoyan menjadi berkarat dan jika saja agak lama mungkin sepatunya bisa hancur. Yao Sheng tertawa dan berkata seluruh arena sudah menjadi kurungan dari serangannya. Xiaoyan pun melirik sekitar dan benar saja cairan hitam berada di mana-mana. Sedikit ruang yang dapat ia gunakan untuk menghindar dan ia mengerutkan alis. Yao Sheng pun bersiap untuk menyerang Xiaoyan kembali, namun saat ia mengangkat kelapanya, ia menyadari Xiaoyan tidak ada di arena. Di mana dia? Tanya Yao Sheng celingak-celinguk sambil mencari keberadaan Xiaoyan. Tak lama, tatapan Yao Sheng menjadi serius setelah melihat ke arah langit dan terlihat sepasang sayap ungu di punggung Xiaoyan. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut terkejut termasuk para tetua dan tetua pertama yang langsung berdiri. Ia mengenali sayap tersebut merupakan teknik terbang Do yang sangat langka. Ia tak menduga bahwa Xiaoyan memiliki teknik langka semacam itu. Tetua lain sejenak menyangka Xiaoyan naik tingkat ke Doang karena mengeluarkan sayap di punggungnya. Ketika tetua pertama bergumam, barulah mereka terkejut mengetahui bahwa itu adalah teknik terbang Do yang sangat langka. Kembali ke Xiaoyan yang menatap ke arah Yao Sheng dan masih merasakan daya hisap yang kuat dari cairan hitam di bawahnya. Ia pun segera melesat ke arah Yao Sheng yang seketika terkejut.
Tiba-tiba Xiaoyan berada tepat di depan Yao Sheng, kemudian dengan cepat pedang menghantam pinggang Yao Sheng hingga ia terpental. Yao Sheng tidak tinggal diam dan membalas dengan serangan belati yang dapat ditahan Xiaoyan. Ia pun mundur kembali ke tempat asal, kemudian nyala api hijau memenuhi tubuhnya. Xiaoyan lanjut mengeluarkan api kecil dari 10 jarinya, kemudian melemparkannya ke arah Yao Sheng. Ekspresi Yao Sheng berubah sedikit, kemudian menghindar dari serangan tersebut. Rupanya serangan Xiaoyan tidak ditujukan untuk Yao Sheng, melainkan berkeliling berapa puluh sentimeter di atas tanah. Dengan begitu cairan hitam pun seketika mengering terkena panas dari api yang dilemparkan Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Xiuya tersenyum dan berkata bahwa taktik dari Xiaoyan sangatlah cemerlang. Api biasa takkan mampu menguapkan cairan hitam yang bercampur racun milik Yao Sheng. Dengan begitu, sepertinya Yao Sheng akan mulai kerepotan. Han Yue dan Yan Hao hanya mengangguk mendengar perkataan dari Lin Xiuya. Kembali ke arena di mana Xiaoyan mengangkat tangannya dan api kembali setelah cairan hitam benar-benar mengering. Ekspresi Yao Sheng menjadi jelek lalu berkata tanpa Blackwater World pun ia akan mengalahkan Xiaoyan saat ini juga. Xiaoyan tersenyum lalu membalas perkataan Yao Sheng sambil mengeluarkan api hijau dan menarik sayap untuk turun. Ia berkata serangan terakhir ini akan cukup untuk menghabisi Yao Sheng, lalu dengan tiba-tiba bayangan hitam berada di belakang kelapa Yao Sheng. Ia pun segera berbalik dan tepat ketika pedang Xiaoyan akan menghantamnya, cairan hitam berhasil menahan dan ia pun melakukan serangan balik menggunakan belati. Benturan terjadi antara pedang Xiaoyan dan belati Yao Sheng dengan cukup lama hingga akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk melepaskan pedangnya. Hal itu membuat semua penonton terkejut setelah melihat pedang yang dijatuhkan ke tanah. Yao Sheng pun memanfaatkan hal tersebut dengan mengeluarkan jurus bernama Imaginary Submerton. Serangan dua belati yang membentuk roh ular dengan racun melambung di udara. Melihat hal itu, Xiaoyan pun mengeluarkan nyala api yang seketika menjadi armor doki melapisi tubuhnya. Seketika Yao Sheng pun menyerang Xiaoyan menggunakan dua belati ular dengan sangat cepat. Serangannya menusuk armor doki Xiaoyan dan tertahan ketika mereka bersentuhan. Yao Sheng sekuat tenaga mendorong belatinya, namun tak ada gerakan yang tercipta. Yao Sheng pun melepaskan tangannya dan kembali mundur, sementara Xiaoyan melepas doki yang menutup wajahnya. Xiaoyan hanya ingin menunjukkan senyum sinis pada Yao Sheng sebelum akhirnya doki melonjak di tubuh Xiaoyan. Ini akan sangat buruk, ucap Yao Sheng dengan jantung yang berdebar-debar. Tak lama, suara raungan harimau yang sangat jelas keluar dari mulut Xiaoyan dan mengguncang telinga Yao Sheng. Teknik do suara sekali lagi Xiaoyan keluarkan dengan gelombang dahsyat membuat Yao Sheng mengeluarkan seteguk darah segar. Selain itu, Yao Sheng seperti mengalami trauma serius akibat dari serangan Xiaoyan dan tak bergerak. Xiaoyan pun segera bergerak ketika Yao Sheng mulai mengembalikan kesadarannya. Sesaat akan pulih, Xiaoyan pun sudah berada di depan Yao Sheng dan mengeluarkan Octane Blast sebelum Yao Sheng dapat menghindar. Bersamaan dengan itu, Liu Qing berkata bahwa Yao Sheng sudah kalah dan membuat Liu Fei lesu ketika mendengarnya. Pukulan yang dilapisi doki kuat membuat Yao Sheng terdiam dan seteguk darah kembali keluar namun menjadi uap di bawah panas api yang masih menempel. Yao Sheng pun terjatuh kemudian meludahkan lagi darah segar dari mulutnya. Xiaoyan hanya menatap Yao Sheng sebelum akhirnya nyala api menyusut dan menghilang. Ia pun maju beberapa langkah melihat wajah pucat Yao Sheng di luar arena dan berkata bahwa Yao Sheng telah kalah. Tak lama tetua pun mengumumkan kemenangan Xiaoyan, kemudian sorak-sorai bergema di seluruh stadion. Ia pun segera kembali ke bangku penonton dan bertemu dengan rekan-rekannya yang lain. Lin Xiuya mengungkapkan keterkejutannya atas teknik terbang yang digunakan oleh Xiaoyan. Ia tak menyangka Xiaoyan memiliki teknik terbang Do yang sangat langka. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia hanya beruntung berhasil mendapatkan teknik tersebut. Lin Xiuya berkata dengan mengalahkan Yao Sheng maka dapat dipastikan takkan ada orang yang memandang lemah Xiaoyan di kemudian hari. Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa tujuan ia hanya ingin masuk ke 10 besar strong ranking dan tak berniat menjadi orang terkuat apalagi peringkat pertama.
Xiaoyan hanya ingin mendapatkan kesempatan untuk berlatih di pelatihan tingkat tinggi agar kekuatannya cepat meningkat. Lin Xiuya hanya tertawa kemudian mengalihkan topik dan berkata setelah kompetisi berakhir, mungkin Xiaoyan harus ikut ke hutan untuk mengalahkan si kera. Dengan kekuatan Xiaoyan selama kompetisi, Lin Xiuya berharap Xiaoyan akan mau membantu mereka demi mendapatkan core quenching body milk. Xiaoyan pun terkejut dan berdebar ketika mendengar kata core quenching body milk. Xiaoyan hanya mengatakan jika ada waktu maka Xiaoyan akan bersedia untuk ikut pergi bersama mereka. Kembali ke arena di mana pertandingan berikutnya sedang berjalan dan tak lama pemenang ditentukan. Setelah itu tiba giliran Lin Yan untuk bertarung dan Xiaoyan pun memperhatikan pertarungan tersebut. Tanpa banyak energi yang keluar, Lin Yan berhasil mengalahkan lawannya dan menang. Pertandingan lain pun berlangsung dengan cepat antara para top seperti Liu Qing dan Lin Xiuya. Xiaoyan pun menyaksikan pertandingan dan saling bertukar pendapat dengan Sun Er. Di tengah-tengah diskusi mereka, Xiaoyan melirik kepada Sun Er dan berkata bahwa ia tahu kekuatan Sun Er yang sebenarnya. Ia lanjut berkata Sun Er selalu menyembunyikan kekuatan di balik sikap lembutnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia ingin melihat kekuatan Sun Er yang sesungguhnya. Dengan begitu, Xiaoyan akan memiliki motivasi lebih untuk menjadi kuat dan menandingi Sun Er. Mendengar hal itu, Sun Er pun bertanya apakah Xiaoyan yakin ingin melihat kekuatan Sun Er yang sebenarnya. Xiaoyan mengangguk dan Sun Er berkata bahwa setelah kompetisi berakhir, ia akan memperlihatkan kekuatan yang ia miliki sepenuhnya kepada Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Lin Yan datang lagi menghampiri Xiaoyan. Ia mengungkapkan kekagumannya pada Xiaoyan yang telah mengalahkan Yao Sheng. Ia berkata sepertinya dengan kekuatan Xiaoyan maka cepat atau lambat ia dapat menggantikan posisi Ziyan di strong ranking. Xiaoyan pun tersenyum lalu berkata pada Lin Yan bahwa ia takkan lama berada di akademi. Lin Yan terkejut dan bertanya apakah itu karena persoalan klan Xiao. Xiaoyan menoleh kemudian Lin Yan berkata bahwa ia telah mendengar riwayat Xiaoyan dari beberapa tetua. Tatapan Xiaoyan menjadi serius dan Lin Yan berkata ia juga tahu bahwa Xiaoyan menentang sekte dan berhadapan dengan seorang dozong lalu berhasil kabur dengan selamat. Ia menggelengkan kelapa keheranan bagaimana cara Xiaoyan dapat melakukan hal tersebut, melawan seorang dozong dan berhasil kabur saat berada di tingkat Dadoshi, sungguh hal yang tak terduga. Sekarang Xiaoyan berada di tingkat bintang 3 Dowling. Jika hanya menghadapi Ziyan yang setingkat doang, tentu perkara yang mudah. Xiaoyan hanya terdiam setelah tahu bahwa sesepuh akademi telah mengetahui latar belakang permasalahan Xiaoyan. Kemudian Lin Yan berkata bahwa mungkin ia akan menjadi tetua di akademi setelah masuk 10 besar. Namun pada saat Xiaoyan akan kembali ke Jiama, Lin Yan akan ikut bersama dengan Xiaoyan karena memang niat awalnya adalah menjelajahi benua. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata ia akan memberitahu Lin Yan jika saatnya tiba untuk Xiaoyan kembali ke Jiama. Setelah itu Lin Yan mengajak Xiaoyan untuk pergi karena tak ada pertarungan lagi yang menarik. Mereka pun segera pergi dan menunggu nama untuk bertarung besok. Xiaoyan melirik ke arah Lin Xiuya dan berharap tidak bertemu lawan yang membuat ia kesusahan besok.